Kembali di kabar utama pagi. Dalam dialog di program Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini, Wakil Ketua Umum Projo yakni Freddy Alex Damanik menduga ada dalang yang bermain di balik polemik ijazah hingga skripsi Joko Widodo. Namun sebaliknya pemirsa, Koordinator Tim Advokasi Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis yakni Ahmad Hosinuddin mengajak publik melihat kasus ini dari koridor hukum dan perundangan, bukan terbawa narasi yang dapat membelah publik. Sementara menurut pakar hukum pidana Universitas Tarumanagara, diperlukan ketegasan, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dari penyidik dalam menangani kasus ini. Ya, ada informasi, ada yang menyampaikan kepada kita, termasuk kepada saya langsung berulang-ulang. Ada dalang di balik ini, ada tanda kutip, ada investor di balik ini. Investor? Yes, tapi saya kan ya jujur nggak punya bukti karena saya dapat informasi juga. Informasi saya dapat dari yang kompeten juga, bukan yang nggak kompeten. Nah cuman kalau saya menyampaikan di publik ini nanti saya sama seperti Resmond sama si Roy Suryo memfitnah sana sini. Saya tidak mau seperti itu. Tapi saya menduga juga wajar karena ini panjang, mainnya ini panjang. Jadi masih panjang ini? Ini sangat panjang. Targetnya udah saya bilang tadi memang ya mendelegitimasi, menghancurkan Pak Jokowi. Karena kan Pak Jokowi ini kan ya hari ini di politik masih eksis. Penerusnya masih ada, masih panjang lagi. Jangan-jangan juga ya masih panjang lah pokoknya. Nah orang-orang yang saya katakan tadi tidak suka ini. Kalau bisa ini semua selesai saat ini juga ya mereka kelompok-kelompoknya bisa masuk di dalam kepentingan ini. Jadi jelas lah arahnya ke situ. Jadi bukan hanya soal hukum tapi ada politik ya juga di balik ini ya? Justru politik murni? Enggak, politik kepentingan bisnis. Di sini semua ini. Bisnis? Yes. Apa? Keuntungannya apa? Udah nggak usah dikorek-korek, pokoknya sampai situ aja. Nggak usah dikorek-korek. Pasti Bang Ahmad juga penasaran kan Bang? Benar nggak tuh? Ada kepentingan bisnis? Saya nggak penasaran, karena begini, justru kita itu, karena perkara ini sudah masuk ya pro justisia di Polda Metro Jaya, pelapor saudara Joko Widodo menyatakan dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya. Pasalnya juga sudah limitatif, yakni tentang penghinaan dan fitnah. 310 KUHP, 311 KUHP, dan memang ada 27A KUHP, karena itu menggunakan undang-undang ITE begitu. Ya kita batasi saja, jangan kemudian membangun narasi yang memperluas, yang kemudian melanggar asas hukum presumption of innocent. Klien kami ini justru posisinya terlapor. Sudahlah klien kami ini terlapor, difitnah-fitnah pula. Ditanya bukti, nggak keluar tuh buktinya. Sudah ditanyakan loh oleh Roy Suryo, Sylvester Matutina, ngabalin, ada buktinya enggak, ditantang ngabalin, Pak ngabalin, siap enggak bersaksi di bawah Al-Quran, kalau Roy Suryo siap, kalau yang Anda lakukan itu bohong, enggak berani ngabalin. Yang kedua, Sylvester, siap enggak bersumpah di bawah Alkitab untuk membenarkan pernyataan Anda, tuduhan Anda, enggak siap juga. Makanya hari ini hemat saya, ajarilah publik ini bicara sistematis pada batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh koridor undang-undang sehingga tidak membangun narasi yang memperluas pertarungan dan membelah anak bangsa. Selanjutnya yang kedua, katanya nggak ada ujungnya. Kalau saya orang hukum ada ujungnya, nanti putusan. Intinya dalam konteks mengumpulkan dan menyerahkan bukti tadi kan harus ada pemutusnya. Nah pemutusnya tadi pasti adalah lembaga yang dilaporkan ya, yang menerima laporan tadi kan. Kalau kita sepakati memang penyidik kepolisian suka atau tidak suka terlepas dari isu itu ya. Sehingga bola panasnya sekarang ada di penyidikan di kepolisian. Perlunya ketegasan ekstrem kiri atau kanan tadi dihentikan atau dinaikkan perkara ini sehingga tidak berlarut-larut. Nah kalau dihentikan misalnya atas laporan yang dilakukan di PMJ begitu ya, karena Pak Jokowi melaporkan di Barreskrim, ini kan akan berkaitan dengan perkara di Barreskrim juga. Termasuk juga gugatan-gugatan yang lain, karena objeknya sama begitu kan. Jadi kita membaca kasus ini dalam satu helaan nafas, nggak boleh dipenggal setengah-setengah. Nah tinggal kita menunggu keyakinan tadi, hilalnya belum terlihat sekarang keyakinannya masalahnya. Keyakinan penyidik ini untuk menghentikan atau meneruskan kasus ini. Yang tentu harus didasarkan pada minimum 2 alat bukti tadi. Andaikan tadi ada mekanisme boleh menunjukkan bukti itu dalam gelar perkara kemudian diuji kembali misalnya demikian, ya mungkin ini akan menjadi keyakinan baru untuk meyakinkan sekali lagi ini dihentikan atau diteruskan dengan dasar-dasar yang secara logika hukum dapat diterima tentunya. Kemudian dalam hal lain adalah
isu dalam proses hukum, penegakan hukum, penerapan hukum itu kadang memang bicara tentang keadilan substantifnya seperti apa. Bukan hanya prosedural saja. Prosedural misalnya tadi gelar perkaranya ada, tapi apakah kemudian makna gelar perkara tadi dijalankan sesuai dengan amanat yang ada dalam aturan itu. Kadang orang yang berpraktik yang akan paham, oh ini kadang tidak sesuai. Sehingga yang perlu adalah objektivitas, transparansi, dan akuntabilitasnya tadi. Betul. Memang kewenangan ada di penyidik sekali lagi, tapi dalam hal menjalankan kewenangan itu juga harus berdasarkan hukum dan intinya ketika mengambil keputusan, Pak Jokowi juga bisa diperkuat dalam putusan tadi. Bukan kemudian ada, ya walaupun sampai kiamat nggak akan ketemu ya. Saya yakin H-1 kiamat ini nggak akan ketemu Bang Gozi dengan Bang Freddy kan gitu kan. Tapi dalam konteks yang lain kita sebagai orang yang mengikuti kasus ini ya, yang akhirnya memberikan atensi juga atas kasus ini kan hanya bicara tentang keadilan substantifnya saja. Betul. Terlepas dari siapa yang akhirnya di endingnya tadi benar atau salah ya, tentang keyakinannya masing-masing tadi. Yang perlu kita tegaskan lagi adalah keperluan untuk bicara tentang bukti tadi, karena dalam setiap pelaporan pidana dalam membuktikan tentu adalah bicara tentang dua alat bukti. Maka kalau dalilnya ini adalah ijazahnya palsu, berarti kan bisa dipastikan bagaimana palsunya tadi. Sehingga ada apakah dia dalam konteks pidana 263 KUHP itu ada membuat surat palsu dan memasukkan surat. Apakah sama sekali tidak pernah ada surat dalam hal ini adalah ijazahnya Pak Jokowi itu? Ujuk-ujuk dibuat, kata orang begitu. Atau yang kedua, ada tapi isinya tidak sesuai. Maka ini bergeser dari ijazah palsu yang sebelumnya menjadi pasal 263-nya dulu masuk. Nah, saya nggak tahu apakah 263 ini didorong juga dalam pelaporan awal teman-teman TPPU begitu ya. 263, 264 dan 266. Nah, ini kan berarti ada kaitannya dengan hal tadi kan? Karena bicara tentang surat. Logika hukumnya nyambung di situ. Ini menurut saya perlu diselesaikan secara cepat dan terukur ya. Dengan demikian tidak ada lagi syakwa sangka di antara kita. Ya, apakah ini memang ditambah lagi ada dalang, ada kepentingan bisnis. Betul. Karena ini akan jadi liar kemana-mana.